yang ingin bertanya. Untuk pertanyaan ada untuk pertanyaan ada 2. Silahkan kepada ibu-ibu, bunda-bunda sekalian, kakak-kakak yang ingin bertanya, silahkan acungkan tangannya sekarang. Oke, baik. Ibu yang pakai kerudung krem di belakang. Mohon dioper ibu, punten. Baik, dipersilahkan kepada ibu untuk berdiri terlebih dahulu. Silahkan per ibu berdiri. Oh ya, baik. Sebutkan nama, silahkan bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustazah. Perkenalkan, nama saya Lilis. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara kita mempertahankan istiqomah. Tadi kan ada satu ya, mencatat gitu ya, untuk checklist. Nah itu kan kadang kita suka malas tuh ya. Jadi semangatnya itu menurun, malasnya itu malah naik gitu. Itu aja sih. Assalamualaikum. Baik, yang kedua. Assalamualaikum. Nama saya hanya bertanya, bagaimana cara menahan? Kita sudah berusaha untuk tidak membalas apapun yang mereka dibalas, apalagi menghina dan semua aiban-aiban diri kita yang disampaikan ke orang lain, sementara saya sudah berusaha untuk tidak membahas. Bagaimana caranya supaya hati tetap tenang, ikhlas dengan apa yang sudah dibicarakan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda yang sudah bertanya, kepada bunda yang pakai kerudung krem, namanya siapa bunda? Iis. Lilis. Oke, yang kerudung hitam? Omah. Baik, kepada bunda yang sudah bertanya, kepada panitia akan ada hadiah untuk yang sudah bertanya. Terima kasih. Nah, mungkin untuk selanjutnya kita akan menyimak jawaban dari Umi Bibi. Yang pertama, bagaimana supaya mempertahankan istiqomah, betul ya? Supaya mempertahankan, menghilangkan rasa malas, ya. Itu sifat manusiawi. Ada rasa malas, karena itu adalah kerjaannya setan, Bu. Ya, kerjaannya setan itu ngegangguin kita. Jangan dibilang setan gak dakwah, Bu. Setan juga dakwah. Dakwahnya setan itu merampas iman-iman manusia. Setan gak suka manusia ini taat sama Allah. Setan gak suka manusia ini istiqomah. Maka dibikinlah dia was-was di dalam hati kita. Ya, kita dibikin was-was, kita dibikin malas, itu kerjaannya setan. Ya. Kan sudah jelas jangan berteman dengan setan, karena setan musuh yang nyata bagi kita. Ya. Setan meniupkan, ya, meniupkan sesuatu di hati kita, di dalam diri kita, supaya kita akhirnya malas, was-was. Dan saat kita was-was jangan kita ikuti. Ya. Kita istighfar, langsung ambil wudhu. Karena saat kita was-was, kita saat itu sedang bercumbu dengan setan. Lalu gimana caranya? Ingat kematian, Bu. Ingat besok kita akan mati. Kan mati itu nasihat yang diam. Nasihat diam itu adalah kematian. Saya juga gitu, Bu. Jadi sekarang saya hari-hari hanya dihantui dengan kematian. Takut mati. Bukan takut matinya semuanya bakalan mati, nggak perlu ditakuti. Tapi takut bagaimana kita selamat nggak di dalam kubur. Amal saya udah cukup belum? Maka ini yang ditakuti. Kalau kita sudah punya rasa takut begitu, ya Allah besok gimana kalau seandainya saya mati, hari ini saya malas, besok kalau saya mati gimana? Maka kita akan semangat. Ingat kematian. Ingat bahwa perjalanan setelah kematian ini panjang, Bu. Kalau perjalanan di dunia singkat, nggak ada yang tahu kapan kita
kendaraan. Dan di dalam kendaraan gak bakalan jalan kalau nggak ada bensinnya, kan gitu. Di dalam kendaraan pasti kita bawa bekal, walaupun mungkin cuma air doang. Karena kalau perjalanannya kita udah di dalam tol, nggak ada pintu keluar, terus kita macet, kita haus, bingung mau keluar, bingung mau minumnya. Setidaknya kita bawa bekal walaupun cuma air, kan gitu. Itu kalau perjalanan di dunia. Perjalanan di akhirat butuh kendaraan untuk akhirnya kita selamat. Kendaraannya apa? Itu yang tadi saya bahas, tubuh kita. Ini kendaraan kita. Selama di dunia pakai kendaraan ini dengan sebaik-baiknya. Kita dikasih sehat, jangan males. Kita dikasih sehat, manfaatkan kendaraan ini kendaraan kita. Bahan bakarnya apa? Kan kalau mobil butuh bensin, kendaraan ini bahan bakarnya apa? Saat kita dikasih sehat sama Allah, ya, isi bahan bakarnya dengan apa? Sholat. Karena saat tubuh kita pakai sholat, kita sehat insya Allah. Karena gerakan-gerakan sholat itu menyehatkan kita. Orang yang nggak sholat dia nggak akan sehat, Bu. Nggak akan sehat, maunya maksiat, akalnya nggak sehat. Kalau akalnya nggak sehat, gimana tubuhnya sehat? Dengan maksiat, nggak minum khamr, ya, memasukkan sesuatu yang haram. 40 hari nggak diterima ibadahnya, 40 tahun nggak diterima ibadahnya. Nauzubillah min dzalik. Maka pakai bahan bakarnya, tubuh kita kasih dengan apa? Sholat, ya, itu bahan bakarnya. Zikir, diolesi dengan zikir. Kalau mobil udah mulai macet mesinnya, olinya dia harus diganti, diolesi, kan gitu. Kita olesi dengan zikir, dengan sholawat, ya. Bahan bakarnya apa lagi buat kendaraan kita? Sedekah, itu bahan bakar kita. Baca Quran, itu bahan bakar kita untuk kendaraan kita. Dari bahan bakar itu akan menghasilkan bekal. Apa bekalnya? Saat kita sholat, kita dapat pahala oleh Allah, dikasih pahala dari sholat kita. Kita baca Quran, dikasih pahala sama Allah, itu bekal kita. Kita sedekah, dikasih pahala sama Allah, itu bekal kita yang akan kita bawa, ya. Jadi saat kita tumbuh rasa malas, ingat mati aja. Ya Allah, seandainya saya kok malas-malasan, seandainya besok saya mati gimana? Itu yang kita ingat. Maka kita akan semangat, ya. Gak akan ridho tubuh kita ini gak ibadah. Kita gak akan ridho, kan? Karena ini terakhir kendaraan kita ini. Sebelum kendaraan terakhir kita ada di pundak saudara kita, yaitu burung batang. Saya sudah cukup menemani perjalanan saya yang sangat panjang sampai kiamat, Bu. Berarti orang-orang yang sudah meninggal itu nungguin kita semuanya, nungguin sampai kiamat semuanya, dibangkitkan semuanya. Berarti kan perjalanan mereka lama banget, Bu. Setiap hari ada siksa kubur, ya. Jadi ini, maka saat kita di dunia, usir rasa malas dengan apa? Ingat mati, ya. Itu selain tadi bikin catatan-catatan kecil dalam tubuh kita, kasih alarm, Bu. Pasang deh alarm, tubuh kita kasih alarm. Oh, jam 3:30 saya harus bangun tahajud. Nyala tuh alarm, terbangun kita, ambil wudhu, sholat, tenangin diri, istighfar. Karena batas mati kita, Bu, cuma nanti malam. Batas kematian kita itu cuma nanti malam, Bu. Kita tidur, nggak tahu besok pagi Allah masih kasih nafas kita atau enggak. Saat kita tidur terlelap, apakah ibu yakin besok pagi masih ada nafas? Nggak tahu, karena itu rahasianya Allah. Maka batas kematian kita itu nanti malam saat kita tidur, ya. Maka sebelum tidur, Rasul sunnahkan, Bu, sebelum tidur sunnahnya ini wudhu dulu. Dengan wudhu kita bersihin semua jasad kita, tubuh kita bersihin semuanya. Setelah wudhu kita sholat. Yang belum sholat isya sebelum tidur, sholat isya dulu. Jangan niatnya antara aja deh sekalian tahajud. Ya kalau bangun, kalau mati, kalau bablas, ya, sholat isya dulu, kasih haknya Allah, tunaikan dulu, selesaiin haknya. Kalau udah sholat isya, mau sholat witir, sholat taubat, silahkan tutup dengan witir. Setelah itu zikir, istighfar. Ingat 24 jam tadi ngapain aja. Ya Allah, kalau lebih banyak urusan dunianya ketimbang urusan akhirat saya, ya. Jaga tidur saya, ya Allah. Kasih kesempatan saya besok hari untuk beramal soleh dengan jauh lebih baik lagi, ya Allah. Kalau kemarin saya belum baca Quran, ya Allah izinkan besok saya bisa baca Quran lagi. Itu
Itu doa kita, ya. Karena saat kita tidur kita nggak tahu besok pagi kita masih dikasih nafas sama Allah atau enggak. Jadi akhir kematian kita itu saat tidur. Tapi kalau besok pagi kita masih dibangunkan sama Allah, bersyukur ya Allah, alhamdulillah, Engkau masih kasih kesempatan saya. Izinkan hari ini ya Allah, tuntun saya supaya saya istiqomah dengan amalan-amalan saya. Minta sama Allah doa. Ya. Besok begitu lagi, itu terus yang kita lakukan. Ya kan gitu. Bahkan Allah menjaga orang-orang yang tidurnya dalam keadaan berwudu, dalam keadaan udah sholat witir, udah istighfar, ya. Ingat 24 jam siapa aja yang kita sakiti, atau orang-orang yang nyakiti kita, atau orang yang benci kita, doain, kan gitu. Ya Bu ya, insya Allah ya. Ya, selain kita bikin catatan kecil, alarm tubuh kita, lalu ingat kita besok mati. Itu aja terus yang diingat. Ya, insya Allah. Lalu yang kedua, Oma Gelis. Bagaimana menyikapi sesuatu yang gak mengenakan hati? Orang yang berbuat buruk kepada kita udah diam, kok rasanya begini banget ya, kayaknya aduh gimana ya, saya udah sabar nih, saya udah ikhlas nih diginiin ya. Tapi kesel juga, wajar manusiawi kita kesel. Tapi balas dendam terbaik itu kita tidak membalas keburukan dengan keburukan. Balas dendam terbaik membalas keburukan dengan kebaikan. Salah satunya doain. Saat kita digituin, gimana supaya ikhlas? Bu, ikhlas itu dengan perbuatan, bukan dengan ucapan. Ikhlas bukan di mulut, Bu. Insya Allah saya ikhlas, tapi ngotot. Ikhlas bukan di sini, tapi ikhlas dengan perbuatan kita. Dengan kita mendoakan dia, dengan kita nganterin kue nih, kasih kue, ketok-ketok rumahnya, itu ikhlas. Dengan perbuatan baik, dengan beramal baik, dengan takwa kita, itu ikhlas. Dan itu sabar. Karena sabar gak ada batasnya. Duh, kesabaran saya udah habis ngadepin dia. Enggak, berarti dia belum sabar. Karena sabar gak ada batasnya. Sabar itu menahan diri dari sesuatu yang tidak mengenakan hati. Sabar itu menahan diri dari dorongan hawa nafsu. Itu sabar. Dan balas dendam terbaik membalas keburukan dengan kebaikan. Lalu bagaimana dengan ikhlas? Doain, bersyukur ya Allah, saya juga punya aib. Kalau memang yang dibicarakan dia benar, ampuni saya ya Allah. Kalau yang dibicarakan dia salah, ya Allah ampuni dia. Kan gitu. Bersyukur alhamdulillah ya Allah. Ada yang ingetin kita, ada yang transfer pahala. Asal kita nggak balas, asal kita apa? Kita doa, makin taat sama Allah, makin bersyukur ya Allah. Engkau yang paling tahu keadaan hamba. Yang dia katakan itu ya Allah belum seberapa, gitu ya. Bu, saat kita doa, dari doa yang saat kita di situ kita tersakiti. Syukran jazakillah khairan Umi Titi telah menyampaikan nasihat terbaiknya kepada kita. Semoga kita semua senantiasa Allah lindungi. Semoga senantiasa kita semua diberikan kenikmatan iman Islam lebih-lebih lagi di hari ini. Dan Masya Allah, terima kasih kepada Umi Pipik telah menasihati kita tentang kematian.